Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau sharing terkait dengan materi aset tetap, tetapi materi aset tetapnya ada di chapter 11 buku Kisah Intermediate Accounting IFRS Edition volume ketiga. Jadi di sini sub bahasan yang akan saya bahas itu adalah terkait dengan revaluasi dari aset tetap. Jadi revaluasi aset tetap ini nanti akan dibagi menjadi dua. Revaluasi atas aset tetap yang didepresiasi dan revaluasi atas aset tetap yang tidak didepresiasi, karena kedua hal tersebut berbeda. Karena untuk aset tetap yang didepresiasi itu tentu saja menyangkut kepada akun daripada depresiasinya sendiri. Yang pertama akan saya bahas pada video ini adalah revaluasi atas aset yang tidak didepresiasi, yaitu tanah. Revaluasi dari tanah. Jadi di PSAK 16 sendiri itu untuk aset tetap itu pada saat pengakuan awal perusahaan mengakui atau mengukur asetnya itu sebesar seluruh biaya yang bisa diatribusikan kepada aset tersebut. Awalnya memang pakai original cost, tetapi subsequent setelah pengakuan pertama itu bagaimana penyajiannya, pengukurannya di laporan keuangan. Nah, ternyata perusahaan itu bisa memilih apakah terus melanjutkan menggunakan historical cost atau menggunakan metode revaluasi. Karena ketika perusahaan mengukur asetnya dengan metode revaluasi, berarti perusahaan harus memvaluasi ulang pada saat akhir periode pelaporan akuntansi. Gitu. Jadi memvaluasi ulangnya pakai apa? Pakai harga pasar. Kalau perusahaan memilih untuk menggunakan metode revaluasi, tetapi jika perusahaan tetap memilih meneruskan pakai historical cost, sehingga perusahaan tidak perlu untuk mencari harga pasar atas aset tetapnya. Untuk metode untuk revaluasi ini sendiri itu bisa diterapkan ke kelompok aset saja. Misalkan perusahaan atau perbankan, dia punya, kalau perbankan kan cabangnya banyak ya, satu bank itu punya cabangnya banyak, sehingga mungkin dia menjustifikasi ya udah saya melakukan revaluasi hanya pada aset yang besar saja ya, tanah dan gedung misalkan gitu, itu diperbolehkan hanya pada sekelompok aset saja dan diterapkan secara konsisten. Nah, begini cara revaluasinya. Intinya adalah revaluasi itu perusahaan menilai ulang kembali asetnya pada saat periode pelaporan sesuai nilai wajar. Baik, ini contohnya. Asumsikan Unilever itu membeli tanah di 2019 awal, di Januari, itu adalah 400.000 euro. Itu original cost-nya. Nah, kemudian karena tanah itu tidak didepresiasi, kan original cost-nya akan tetap 4 carrying value-nya itu akan tetap 400.000 pada 31 Desember 2019 karena tidak didepresiasi. Nah, sekarang carrying value sebesar 400.000 itu kan harus kita bandingkan dengan harga pasar pada saat 31 Desember 2019. Ternyata harga pasar menunjukkan angka yang lebih tinggi. Aset kita di pasar itu dinilai lebih tinggi, sehingga tanah yang awalnya 400.000 itu harga perolehannya harus dicetak sebesar 520.000. Gimana caranya? Tanahnya harus kita tambahkan senilai 120.000 agar ada 520.000 di sini. Debitnya sudah, tanah 120.000, kreditnya kita masukkan unrealized gain revaluasi karena posisinya memang terjadi gain. Tanah kita ternyata lebih tinggi di pasaran. Sebesar 120.000. Ingat, untuk revaluasi sendiri, gain atau loss-nya itu akan kita masukkan kepada other comprehensive income di sini. Oke, berarti kita bisa lihat di summary dari revaluasi.
kita lihat beginning balance dari tanahnya 400.000, kemudian ditambah dengan revaluasi penambahan akun tanah sebesar 120.000, mencerminkan harga pasar saat itu 520.000. Oke, ini udah beres. 120.000 unrealized holding gain or loss-nya akan pindah di accumulated other comprehensive income OCI, di mana OCI tidak akan mempengaruhi net income yang diatribusikan kepada pemegang saham. Oke, begitu summary-nya. Kita lanjutkan lagi. Jadi misalnya komprehensif, karena ingat bahwa ketika perusahaan sudah memilih revaluasi itu disarankan agar perusahaan itu menerapkan secara konsisten, sehingga 2019 dia reval nih, di 2020 juga dia harus melakukan reval atas tanahnya tersebut. Awalnya 520, posisi terakhir tanahnya 520, mencerminkan harga pasar saat itu. Kita bandingkan pada akhir Desember 2020, ternyata yang sebelumnya tanahnya 520.000 turun signifikan sekali nih, menjadi 380.000 euro. Sehingga nilai tanah, kos tanah yang ada di laporan posisi keuangan kita harus tercermin 380.000 ya, sejumlah harga pasar saat itu. Harga pasar 31 Desember 2020. Nilai wajar. Nilai wajar maksud saya. Nilai wajarnya adalah 380.000. Sehingga bagaimana? Berarti tanahnya harus kita turunkan lagi. 520.000 dikurang 380.000 harus kita turunkan. Tanah di sisi kredit 120.000. Bagaimana dengan unrealized gain or loss? Sebenarnya kan posisinya di sini kita ibaratnya loss ya, karena posisi di 2020 itu tanah yang awalnya kita catat 520, harga wajarnya turun. Itu harusnya loss, tapi kita tidak langsung membuat loss sebesar 140.000 juga. Kita tidak merecord itu. Kenapa? Karena ingat, ternyata kita memiliki saldo unrealized gain or loss pada OCI sebesar 120.000. Di mana akun OCI ini kan akun real ya. Sehingga nanti 120.000-nya akan kita debitkan terlebih dahulu. Jadi yang awalnya posisinya di kredit 120.000 karena kita ternyata harga pasar tanahnya turun sebesar 140.000, 120.000-nya kita debitin dulu. Sehingga kurang 20.000 lagi, kurang 20.000-nya itu barulah kita catat sebagai loss on impairment. Jadi loss on impairment-nya tidak langsung 140.000 dulu. Kenapa? Karena kita punya akun 120.000 unrealized gain or loss-nya pada 2019. Gitu. Oke, summary di 2020 kita lihat ini. Ini akan banyak ya barisnya karena ini sangat runut dari awal Januari 2019 sampai 2020. Kita lihat posisi awal Januari ada 520 nih, tetapi turun 140.000 euro sehingga ending balance-nya untuk 2020 adalah 320.000. Kemudian kita lihat di sini efek loss on impairment-nya. Di sini. Loss on impairment-nya akan kita masukkan untuk return earning karena dia mereduce net income sebesar 20.000, sementara other accumulated OCI-nya jadi nihil. Kenapa? Yang awalnya kita kreditkan di 2019 harus kita debitkan sebesar 120.000 juga karena harga wajar tanah kita turun. Ya, oke. Itu adalah kasus di 2020. Kita lanjut lagi. Kasus di 2021. Jadi berlanjut. Posisi terakhir harga wajar tanah kita pada awal 2021 itu adalah 380. Ternyata
Karena kita memilih metode revaluasi, ingat pada 2021 kita tetap meminta appraiser untuk menilai tanah kita pada periode pembukuan. Sehingga kita bisa lihat di sini tanah kita naik, harga wajar tanahnya naik menjadi 415. Jadi tanahnya harus kita debitkan lagi 35.000. Dapatnya dari mana? Tentu saja ya perbandingan harga original cost yang periode terakhir 380.000 kita selisihkan dengan 415. Posisinya itu harus ada di debit karena nilai wajarnya naik. Oke. Nilai wajarnya naik, landnya ada di debit 35.000. Bagaimana dengan posisi kreditnya? Nah, posisi kreditnya karena naik, apakah karena naik 35.000, apakah 35.000-nya itu langsung kita catat di unrealized gain on revaluation? Kita lihat dulu. Kalau revaluasi memang kita harus selalu lihat pada periode sebelumnya, bagaimana histori dari summary-nya dulu tuh apa saja yang efeknya. Waktu 2020 kita mencatat adanya loss. Loss itu, efek loss akan menggerus net income dan akan tercermin di return earning kita berkurang. Modal kita berkurang gara-gara kita rugi. Udah terlanjur dong kita bukukan di 2020, ternyata di 2021 kerugian itu terpulihkan. Kenapa? Karena nilai wajar aset kita naik. Sehingga di sini kita harus mencatat adanya recovery of impairment loss. Jadi kerugian impairment yang kita recover. Kenapa? Balik lagi saya katakan ya karena nilai wajar tanahnya di 2021 naik. Jadi ingat nanti 35.000 di debitnya ini tidak langsung kita sandingkan pada unrealized gain-nya sebesar 35.000 juga. Kenapa? Karena impairment loss ini kita recover dulu. Kita recover adanya di mana? Tentu saja adanya di kredit. Kan awalnya di debit. Kita recover-nya berarti ada di kredit. Sehingga unrealized gain on revaluation yang akan masuk ke akumulasi OCI adalah hanya 15.000. Jadi beginilah dampaknya. Sehingga sebenarnya di return earningnya sendiri atas kerugian dari impairment-nya ini sudah 0. Kita lihat lagi di satu-satu dulu ya, pada summary, pada original cost, pada cost daripada pada nilai tanahnya. Ini tidak 380, nilai tanahnya adalah 415, dapatnya dari ya harga wajar tanah saat direvaluasi menunjukkan 415. Dengan jurnal entry-nya kita debitkan 35.000 sehingga 38.000 ditambah 35.000 adalah 415. Sementara return earning-nya efek dari kerugian impairment-nya sudah 0. Ya, karena di 2021 kita recover dan other comprehensive accumulated OCI-nya menjadi 15.000. Kenapa? Karena di tahun terakhir kita revaluasi memang aset kita mengalami kenaikan nilai wajar. Oke. Baik, sekian materi dari saya terkait dengan revaluasi aset yang tidak didepresiasi, yaitu tanah. Jadi kesimpulannya adalah untuk periode pertama saat kita revaluasi, itu kita lihat dulu apakah aset kita bertambah nilai wajarnya atau berkurang. Kalau bertambah berarti kita harus merecord adanya unrealized gain on revaluation. Sebaliknya kalau misalkan nilai wajarnya berkurang berarti unrealized gain on revaluation-nya itu tidak dikredit tetapi di debit. Seperti itu. Dan unrealized gain loss dari revaluasi itu akan kita masukkan ke other comprehensive income.
Nah, ketika perusahaan memilih untuk metode revaluasi, ingat, metode revaluasi harus diterapkan secara konsisten pada aset yang dipilih untuk dilakukannya revaluasi. Oke, baik. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.